Halo Jakarta, pernah merasa punya masalah-masalah kayak gini? Jangan khawatir lagi, karena sekarang kalian bisa berpartisipasi menyelesaikan masalah-masalah itu bersama Musrenbang. Sebelumnya, kita coba kenalan dulu dengan Musrenbang yuk. Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang juga menjadi salah satu solusi pengajuan usulan untuk pembangunan daerah. Nah, sekarang dengan adanya Musrenbang, proses pengajuan usulan menjadi lebih mudah karena semua bisa dilakukan secara online. Untuk proses pengajuan usulannya bisa melalui tahap-tahap seperti ini. Kumpulkan daftar prasyarat yang harus dicek sebelum pengusulan. Masukkan titik koordinat GPS lokasi usulan. Tentukan pilihan lokasi pelatihan. Unggah foto atau file proposal dan file lain sebagai pendukung usulan. Masukkan alamat atau keterangan atau informasi lain yang dibutuhkan. Jadi, jangan tunda lagi kalau punya usulan demi pembangunan Jakarta. Ikut proses rembuk RW di wilayah masing-masing atau langsung ajukan ke Musrenbang sebelum 5 Februari 2017 di website ini. Dengan Musrenbang ini, kita bisa memantau juga usulan kita sudah sampai di proses mana secara optimal. Jadi, kita bisa tahu kapan dan bagaimana usulan kita akan direalisasikan. Jangan lupa, kamu tetap bisa melacak usulan kamu di website itu dan mengajukan usulan lain untuk tahun depan. Ayo aktif bersama Musrenbang. Kok bisa sih Pak gara-gara jauh muter? Ayo. Cepat. Ayo. Cepat. Ayo, weh. Coba kasih tadi. Kalau kemarin kan kecil. Iya. Pak, jadi turun emang kenapa Pak? Melihat trotoar itu. Nggak trotoar. Tadi sekalian lewat jembatan penyeberangan gimana Pak? Iya, itulah. Merasakan trotoar lebar ke sini. Ini untuk tunanetra ini. Oh iya, tunanetra. Oh iya. Tadi bukan karena jauh muter ya Pak? Bukan ya, ngecek ya? Daripada jauh. Yang lebih singkat sambil merasakan. Kali-kali mau bikin kenang-kenangan dengan wartawan ini. Kita aja kaget langsung turun. Saya nggak usah Bang, Bapak aja. Sorry, terlambat banget ya. Musik nanti jari-jari kerajaan atas festival. Dari Habib Ali. Habib.
pitung. Kewer-kewer. Ucup sama pitung mau berantem. Siapin duit buat nyewer. Baik Bapak Ibu, ini dia Abang dan Doni Jakarta 2016. Semua warna-warna ini yang saya buat proses pewarnaan alam semuanya. Proses tenun ini namanya tenun ikat dan tenun songket, tenun ende, 3 macam. Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Betawi. Surat Keputusan nomor 235/FPB/2 Romawi/2017 tentang anggota kehormatan Forum Pemuda Betawi tahun 2017. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Betawi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan surat keputusan tentang anggota kehormatan Forum Pemuda Betawi tahun 2017. Pertama, nama-nama anggota kehormatan Forum Pemuda Betawi tahun 2017 adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017, Ketua Dewan Pembina Rahmat AS ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan nomor 235/FPB/2 Romawi/2017 tanggal 9 Februari 2017. Anggota kehormatan Forum Pemuda Betawi 2017, Dr. Haji Sumarsono, MDM, Haji Sokorda Muragung Kusuma Yuda, SHMH, Dr. Joni Marizal, MM, Haji Fat Arafik, Haji Umar K, Haji Yandri Susanto. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017. Ketua Dewan Pembina Rahmat AS ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Rahmat sebelah sini, Bang Rahmat. Bang Rahmat sini, Bang Rahmat samping Pak PPLT. Nah, ini Pak. Terima kasih. Pak Odi tetap di sana sendiri. Ini saya serahkan yang diambil.
sejarah manusia Betawi, buku, biar nanti Pak PLT Gubernur lebih tahu lagi orang tersebut. Amin. Kalingan. Kalingan Pak. Kalingan Prem. Kalingan Prem. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kami persilakan kepada Gubernur dan Ketua Umum Fokus Betawi untuk kembali ke tempat. Lagi tuh. 1, 2, 3. Tuh fotonya pasti. Ya. Ini ke sana. Ke Pak Joni. Dari depan juga boleh. Bang, miring bang. Nggak kelihatan bang. Bang Oding, miring bang. Ya. Pinter orang ini. Iya. Risetnya gitu. Bang Joni. 1, 2, 3. Pas ya. Selanjutnya kami mohon Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Betawi untuk berkenan menyampaikan tanda kehormatan. Selanjutnya kami mohon kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Sumarsono berkenan memberikan piagam penghargaan kepada nama-nama tersebut. Pak PLT miring Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke Pak, kasih. Satu lagi Pak depan. Pak Fat Rafiq. Oke Pak. Sekarang Pak Joni. Pak Joni Marisa. 1, 2, 3. 1, 2. Oke Pak. Oke. Bapak foto bersama. Ini saja. Beneran yuk, dapat semua yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Saudara Ketua Umum Pak Mus Betawi, Bapak Haji Jainuddin MH, yang di dalam 2 bulan terakhir ini sering beramiri ke kantor gubernur. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk sebuah perjuangan bagaimana melestarikan budaya Betawi. Yang hormati dan sekaligus terima kasih kepada Dewan Penasihat dan Dewan Pusat Forum Pemuda Betawi, Pak Haji Rahmat yang bolak-balik sudah 23 kali ke mancanegara. Dan terima kasih telah memberikan anugerah kepada saya sebagai warga kehormatan Forum Pemuda Betawi. Kemudian tidak lupa Saudara Deputi 2 Kemenpora RI Bapak Dr. Joni Marlisa. Saya kira mari kita sama-sama memberikan dukungan penuh supaya budaya Betawi ini betul-betul mengembalikan roh dan jiwanya di Jakarta ini, supaya membangun Jakarta itu betul-betul dengan nuansa Betawi, tidak lagi dengan nuansa McD dan fried chicken Kentucky.
sekalian, kemudian tentunya yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, juga para penerima penghargaan, terutama Pak Cok yang pada hasil ini, Cak Agung yang saya baru hari ini bisa silaturahmi. Nanti insya Allah kita sering ketemu, beramai di Bali, mampir atau di Kejaksaan Agung. Dan Bu Ana yang saya kira sudah 3 kali ketemu, luar biasa dengan batik Betawinya. Saya merasa happy, berbahagia karena dukungan penuh untuk berkembangnya batik Betawi. Saya kira dengan kolaborasi kerjasama yang baik dengan budaya Betawi dan Bali, saya kira mungkin kombinasi itu akan membawa sebuah kehebatan ya, tampilan dari budaya Betawi. Saya melihat model-model tadi, saya kira sudah sangat bagus. Hanya yang lagi mungkin perlu lebih diberikan corak tambahan, saya kira. Kalau ya noninya sudah bagus. Pak Habib yang saya hormati dan seluruh pemuda yang hadir, tokoh Betawi, saya izinkan saya menyampaikan singkat saja 3 hal. Yang pertama, tentu terima kasih yang sebenarnya saya berikan penghargaan, apresiasi pada Forum Pemuda Betawi ini yang telah memberikan dan menerima saya dengan sepenuh hati pada hari ini dengan penghargaan dan penerimaan kepada saya. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang kedua, saya memang merasa beban menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta dan saya sudah janji adalah hutang. Maka sebelum saya meninggalkan tugas sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, saya mimpi dan janji kepada Bamus Betawi setidak-tidaknya 3 peraturan akan saya terbitkan dalam 2 bulan. Kalau tidak, ini tentu akan tidak operasional. Menyusul peraturan Perda nomor 4 2015 yang telah digodok DPR dan eksekutif oleh Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian tidak operasional, kita turunkan peraturan Gubernur nomor 229 tahun 2016. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah landasan hukum yang kuat dan tidak ada alasan APBD tidak menganggarkan, karena secara konstitusional ini adalah melaksanakan konstitusi DP Perda. Kalau tidak dianggarkan berarti melanggar Perda dan melanggar peraturan gubernur. Ini yang sering orang lupa, pentingnya payung hukum. Tapi saya merasa dengan pergub ini, pasti sebagian masyarakat Betawi ada yang miskin. Kenapa? Karena belum operasional. Kita belum bisa memasyarakatkan. Karena ada barang yang penting harus kita sosialisasikan dan dipayungi secara hukum. Namanya ornamen Betawi. Di dalamnya lebih pada ikon-ikon. Setelah rapat, maka saya keluarkanlah sebuah peraturan gubernur nomor 11 tahun 2017 tanggal 1 Februari, ia tentang ikon ornamen budaya Betawi. Inilah yang akan membangkitkan ekonomi kreatif masyarakat khususnya pemuda Betawi. Inilah yang membuat Bu Ana juga bisa berkreasi lebih banyak. Yang penting bagaimana 8 ikon Betawi ini bisa lebih dikembangkan. Di sini pula seluruh pojok-pojok strategis di Jakarta, gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung swasta akan diwarnai oleh ornamen Betawi. Dengan demikian kelak kemudian hari, ketika saya tidak lagi menjabat di sini, ketika orang ditanya di mana pesan ornamen Betawi, di mana pesan batik Betawi, harus sudah punya alamat. Sekarang ini ketika orang butuh di mana batik Betawi kita peroleh, saya tanya dulu Bamus Betawi. Ya, kalau nanti sudah harus ada tempatnya, harus ada nama websitenya, harus ada nomor teleponnya.
Saya kira saya sudah instruksikan kepala dinas UKM, Pemprov DKI untuk menyediakan tempat sementara waktu untuk seluruh merchandise, ya, souvenir dan barang-barang Betawi itu sementara waktu adalah di Lenggang, Jakarta, dengan sebuah bangunan khas Betawi. Nanti kita lihat yang lain-lainnya bisa dipasarkan secara elektronik. Dengan demikian, ini akan lebih tegas lagi. Maka seluruh sekalian, sebelum nanti selesai tugas, saya sudah baru saja keluarkan sebuah instruksi baru, boleh dicatat, instruksi Gubernur nomor 15 tahun 2017, tanggal 8 Februari 2017, berarti baru kemarin, tentang pelaksanaan ikon budaya Betawi. Jadi sudah sah kalau saudara menjual ikon-ikon Betawi dan mewarnai seluruh toko, agen, souvenir di Indonesia ini resmi dan sah. Karena itu agenda hari ini sudah bahas. Cuma sekali lagi, bagaimana memunculkan entrepreneur dari pemuda Betawi. Ini tugas dari Pak Haji Rahmat ini. Teman-teman bisa juga terangsang, saya kira bisa ikut menjadi pengembangan ekonomi kreatif Betawi. Saya yang lalu menempuh perjalanan seluruh kepala SKPD saya ajak ke Jogja. Libur sambil rapat kerja di atas gerbong kereta api dari Jakarta ke Jogja, ketemu Sri Sultan Hamengkubuwono, kemudian ke Borobudur dan lihat kekayaan budaya Jogja. Loh, kok budaya Jogja kok tidak Betawi? Tunggu dulu, karena tujuan saya adalah mengembangkan paket wisata budaya Nusantara, Betawi, Jawa, Jogja, Bali. Paket budaya inilah yang menurut survei saya menjadi minat, karena orang datang itu ternyata tidak hanya karena pulau, karena laut, ya, karena gunung, tapi karena faktor budaya. Itu hasil survei. 65% mereka ingin lihat budayanya. Bali hebat, Jogja hebat, Jakarta lebih hebat. Kalau 3 digabung, maka 3 hebat akan kita peroleh. Nah, ketika itu Bapak Sultan Hamengkubuwono kemudian menyetujui posisinya. Jadi paket ini sekali orang wisata ke Jakarta, entah itu nanti di Kota Tua, entah apalah kita lihat, baru masuk Jogja terus ke Bali. Kalau masuk ke Bali, dia mampir Jogja terus Jakarta. Paket ini menjadi satu kesatuan. Namanya paket budaya, paket wisata budaya Nusantara yang diwakili oleh 3 ini. Nah, sekarang tinggal siapa yang mengorganisir paket-paket ini. Tapi ide dasarnya adalah paket budaya wisata budaya Nusantara. Karena juga ada paket spiritual juga ada. Paket wisata itu tidak semata-mata hanya lihat laut, tapi juga hal semacam lain bisa dipaketkan. Nanti kalau di Betawi, dia bisa lihat batik Betawi buatan Bali. Kalau ke Bali bisa lihat juga batik Bali disepot sama orang Betawi. Nah, ini kombinasi Bu Ana nanti warnanya akan kelihatan ketika paket-paket itu kita kembangkan. Dan saya senang ketika batik Betawi mulai dikembangkan. Hari ini saya sudah mulai sosialisasikan dan instruksikan ke seluruh Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian model-model batik dan pakaian Betawi yang akan dikembangkan. Tentu tidak hanya seperti yang sekarang kita pakai, maka cukin-cukinnya pun juga akan berwarna-warni. Yang penting bahwa 8 ikon itu terwakili ada. Dan insya Allah mungkin mulai bulan depan, saya kira setiap bangunan baru memang wajib hukumnya memasang ikon Betawi. Itu prinsipnya. Dan forum-forum seperti ini tidak ada lagi forum-forum atau dekorasi-dekorasi tanpa ikon Betawi. Dia boleh masang ondel-ondel, mau masing manggarnya,
atau apapun silahkan, termasuk hotel-hotel pun juga mulai juga harus memperkenalkan kuliner-kuliner Betawi dengan baik. Kemasan-kemasan inilah kita butuh tenaga ahli yang bisa merumuskan. Ya sekalian, ke poin kedua, kita telah keluarkan Ingup nomor 15 2017 tanggal 8 Februari, tanda tangannya pun masih basah. Dengan demikian utang sudah saya penuhi kepada Bamus Betawi. Lalu pertanyaannya, kalau ini kemudian dibuat regulasinya, ibarat mobil berjalan, ada BPKB, ada mobil, ada sennya, bensinnya mana? Begitu. Saya sudah siapkan untuk tahun 2017, saya kira juga sama-sama plafon anggaran untuk Bamus Betawi, kalau tidak salah angkanya sama dengan sebelumnya, sebesar 5 miliar. Ini dorongan supaya Bamus Betawi bisa berjalan dan budaya Betawi betul bisa lestari. Saya orang Jawa, bukan orang Betawi, tapi saya orang Jawa yang mencintai budaya Betawi. Karena itulah pastikan bahwa budaya Betawi memang bukan hanya milik Betawi. Siapapun juga yang mencintai budaya Betawi adalah keluarga besar Betawi. Termasuk ya putra-putri kita yang ada di pulau-pulau lain, termasuk yang di Bali, Sumatera, Papua, bahkan juga di Kalimantan. Siapapun juga yang mencintai budaya Betawi adalah keluarga besar Betawi. Saya adalah bagian salah satu daripada hal tersebut. Karena itu sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, memberikan anugerah kepada saya penghargaan. Ya, bersama Pak Cok Agung, bersama Pak Joni, bersama Mas Fad dan seterusnya, saya merasa bagian daripada keluarga Betawi. Insya Allah amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, mari saya himbau semua sebagai gubernur, saya mengimbau kita sukseskan pilkada serentak 2017 dan 2015, kita jaga Jakarta supaya aman, nyaman dan damai. Jangan terjadi apa-apa, karena Jakarta ibu kota negara milik kita semua, kebanggaan Indonesia. Saya percaya bahwa semua punya kepentingan yang sama terkait dengan Jakarta harus aman, nyaman, dan damai. Sekian, terima kasih kepada semuanya perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita sempurnakan acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Shodikin. Kepada beliau wal hadirat yang berbahagia, pengharap ampunan Allah. Mari sebagai tanda rasa syukur kita dalam acara kita ini dari awal hingga akhir tidak ada suatu halangan apapun dan berjalan dengan lancar yang kita harapkan. Ini bukti keberkahan dalam acara ini dan Allah memberikan nikmat yang luar biasa dalam acara ini. Untuk itu mari kita awali dengan membaca satu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan surat Al-Fatihah seluruh kegiatan di tanah Betawi ini berjalan dengan lancar. Salatu wassalamu bi'adadi mafilmillahi alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni syari'ah bi'izzatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa safina wa karim maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an shahadatina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamin maqbil zalali wa jikal karimil adim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni andaltu bika ma yahumuni min umri dunya wal akhirah. فإنه لا يرفع البلاء إلا من أنفل الله سبحانه وكفى سمع الله لمن دعا ليس الله منتهى ولا دون الله ملجأ
اللهم انصرنا فإن خير الناصرين وتفلنا فإن خير الفاتحين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإن خير الراحمين وارزقنا فإن خير الرازقين واهدنا ونجنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في بدء سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأنتم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.